Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadratul muhtaram, para ustaz yang saya hormati, ada Al-Mukarram Ustaz Malhan dan Ustaz Abdul Khaliq, Bapak Ibu-ibu tamu-tamu Allah yang semoga mendapatkan kucuran ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, siang hari ini Allah perkenankan kita semuanya untuk berkumpul di tempat ini. Semoga silaturahmi kita ini bawa kebaikan dan Allah berikan pahala silaturahmi dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nah, para jemaah rahimakumullah, begitu sampai kita di perbatasan kota Madinah Al-Munawwarah, jemaah rahimakumullah, sama-sama kita bermunajat. Munajatnya bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim, sama-sama. Allahumma inna hadza haramu nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma taqabbal ziyaratana. Para jemaah rahimakumullah, setelah kita munajat, Bapak Ibu silahkan ngomong di hati masing-masing. Ya Allah, depan saya ini masjid kota Madinah, kotanya Rasulullah. Saya belum pernah berjumpa dengan Rasulullah, tapi saya datang kemari ya Allah demi cinta saya pada Rasulullah. Tolong sampaikan rindu saya pada Rasulullah. Selanjutnya kita membaca salawat. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Nah, Bapak Ibu, setelah kita baca salawat sampai perjalanan, kita akan ke hotel di Madinah Al-Munawwarah. Hotel di Madinah Al-Munawwarah itu Bapak Ibu, insya Allah ada semuanya akan nginep di Hotel Movenpick Anwar Madinah. Movenpick Anwar Madinah itu Bapak Ibu tepat di halaman masjid. Di begitu turun dari hotel, insya Allah langsung halaman masjid, insya Allah ya Bapak. Makan pagi, makan siang, makan malam, semuanya di Movenpick. Nah, Bapak Ibu yang saya ingatkan, yang penting di Madinah ini tidak lain dan tidak bukan ziarah ke makam Nabi kita Muhammad SAW. Karena Rasulullah pun berkata, man zaroni ba'da mamati faka'anna mazaroni fi hayati. Siapa orangnya yang datang kepada aku setelah aku meninggal dunia, itu sama saja dengan datang kepada aku ketika aku masih hidup. Karena itu ziarah ke Rasul ke Madinah tidak lain adalah ziarah ke Rasulullah SAW. Nah, untuk ziarah ke Rasulullah ini Bapak Ibu sekarang tidak bisa habis dari Raudhah langsung ziarah. Kenapa? Karena dari Raudhah ditutup, sekarang tidak bisa ziarah ke situ. Nanti Bapak Ibu akan diatur waktunya untuk ziarah ke Rasulullah SAW. Yang saya ingatkan, Bapak tolong ketika besok mau ziarah ke Rasulullah, mau sholat di Masjid Nabawi, ya, satu jemaah rahimakumullah pakai nempel. Dan nempel ini Bapak Ibu tolong pakai selalu. Itu jemaah rahimakumullah. Ya. Dua, Bapak Ibu, khususnya bapak-bapak, tolong pakai baju yang terbagus. Masa dipanggil bupati pakai dasi, ngadep bos pakai jas, kondangan pakai batik keren, giliran mau ketemu Nabi, ziarah ke makam Nabi pakai kaos oblong. Ada tulisannya di belakang kopi kapal api. Pakai baju yang bagus ya Pak. Untuk ziarah ke makam Nabi 24 jam terbuka. Nanti akan diatur oleh ustaz-ustaznya, jemaah rahimakumullah di sana. Ya, nanti ketemu ustaznya di sana Bapak Ibu ya. Nah, jemaah rahimakumullah untuk ziarah ke makam Nabi. Yang pasti Bapak Ibu akan ngantri lewatin kubur Nabi kita Muhammad SAW. Nah, sambil jalan lewatin kubur Nabi, kita ucapkan salam. Sambil kita jalan di depan kubur Nabi, minimal kita ucapkan assalamu alayka
ya Rasulullah. Lalu Bapak Ibu, Nabi itu jawab sama kita. Sayangnya kuping kita itu nggak dengar jawaban Rasulullah. Apalagi jamaah rahimahullah, orang yang mati dengan orang yang hidup itu bagaikan orang nonton TV. Yang mati itu bisa lihat kita, cuman kita nggak bisa lihat dan dengar mereka. Kenapa sebabnya nggak dengar? Karena Allah sayang, Pak. Kalau bisa dengar, bahaya. Ketika kelewat kuburan disunahkan mengucapkan salam, assalamualaikum ya ahlal kubur. Kalau jawabannya didengar oleh kita, kabur kita juga. Besok imam subuh rakaat pertama hari Jumat membaca surat As-Sajdah yang diawali dengan kalimat Alif Lam Mim. Tanzilul kitabi la raiba fihi mir rabbil alamin. Berarti imam membaca surat As-Sajdah. Imam sujud, Bapak Ibu silahkan ikut sujud. Tidak ikut sujud, batal sholatnya. Nah, jamaah rahimahullah, insya Allah Bapak Ibu Sabtu besok akan tinggalkan kota Madinah. Jam berapa saat kita tinggalkan Madinah? Insya Allah meninggalkan Madinah sekitar jam 2 siang. Nah, kalau jam 2 siang kita tinggalkan Madinah, ngapain pagi-pagi? Pagi-pagi jam 5 pamitan. Sama siapa pamitannya? Sama Rasulullah. Jadi bukan sama masjid tapi sama Nabi. Karena pamitannya sama Rasulullah, boleh nggak kita sholat di masjidnya? Ya boleh, nggak ada masalah. Ya boleh. Pamitannya sama Rasulullah. Gimana cara pamitannya? Habis sholat subuh, Bapak Ibu akan dibawa ke belakang kubur Nabi, ucapkan salam, assalamualaikum ya Rasulullah. Habis itu Bapak Ibu ngomong sendiri. Ngomongnya beginilah kalau boleh saya contohkan. Ya Rasul, saya pamit ya mau meninggalkan kota Madinah. Sebenarnya saya tuh rindu banget kepada engkau, pengen banget dengan engkau di kota Madinah ini. Tapi waktu jua yang harus memisahkan kita ya Rasul. Ya Allah, saya mohon kepada engkau, kalau bisa tiap tahun saya bisa datang. Kalau pun kau tidak berikan kesempatan itu pada saya, tolong ketika saya wafat, saya dikumpulkan bersama Rasulullah SAW. Lalu zuhur dikumandangkan, Bapak Ibu sholat zuhur. Di mana? Di Masjid Nabawi. Berjamaah apa enggak? Berjamaah. Tapi tolong seketika niat sholat berjamaah dengan imam, niatkan jamaah takdim. Jadi selesai sholat dengan imam, langsung sholat asar. Para jamaah rahimahullah, beres sholat zuhur dan asar jamaah takdim di Masjid Nabawi, kembali ke hotel, makan siang. Jam 2 siang, insya Allah Bapak Ibu akan tinggalkan kota Madinah. Semua jamaah sudah pakai baju ihram. Laki-laki sudah pakai 2 helai pakaiannya. Ibu-ibu pakaian ihramnya boleh begini pun juga. Yang penting menutup seluruh anggota tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Ini boleh kelihatan, ini boleh kelihatan, tapi ini tidak boleh kelihatan. Karena itu ibu-ibu tolong pakai manset. Kenapa? Karena ketika istilam kelihatan nggak ini? Kelihatan. Ini kelihatan ketika tawaf, tawafnya tidak sah. Karena syarat tawaf not satrul aurat, harus tutup aurat ya Pak. Bapak-bapak, saya tekankan sudah tidak pakai daleman lagi. Insya Allah ya warahmatullah, bis akan berangkat sekitar 7 km dari hotel, akan berhenti di sebuah tempat. Nama tempatnya Bir Ali. Masjidnya namanya Masjid Bir Ali. Wilayahnya namanya Dzulhulaifah. Wilayah inilah, tempat inilah menjadi starting point kita melaksanakan umroh. Jadi kalau seandainya orang dari Madinah lewat tempat ini harus memulai starting umrohnya di situ. Melalui starting umroh itu 1 niat ihram, 2 bajunya diganti, yang mau dimakan pakai baju ihram. Kalau lewatin tempat ini gak niat, gak ganti baju, dia harus potong kambing ya Bapak Ibu, begitu sampai kita di Bir Ali, kalau memungkinkan sholat, silakan sholat. Ustaz, saya dari parkiran ini menuju ke masjidnya jauh Ustaz, panas Ustaz. Boleh gak kalau saya nggak sholat? Boleh. Yang penting di masjid di Bir Ali tidak lain dan tidak bukan niat. Setelah sholat Allah kumpul semuanya di bis, baru kita akan niat bersama-sama. Niatnya bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim sama-sama. Labbaik Allahumma umratan, labbaik Allahumma umratan. Atau redaksi yang lain, nawaitu al-umrata wa ahramtu biha lillahi
ta'ala. Mulut berkata labbaik Allahumma umratan, hati itu harus ikrar, saya niat umroh karena Allah Subhanahu wa taala. Maaf Bapak Ibu, kalau sudah niat umroh ini, niat ini tidak boleh dibatalkan. Gak boleh Pak, begitu sampai ke Mekah Bapak ngomong, oh Ustaz, saya gak jadi umrohnya ya. Kenapa? Capek Ustaz, panas. Gak boleh. Apapun yang terjadi harus dilaksanakan. Bahkan maaf, kalau sudah niat terucap di mulut, terikrar di hati, maka apapun yang terjadi harus dilaksanakan. Bahkan kalau Allah perintahkan Israel untuk mencabut nyawa orang ini, maka tetap dia dimandikan, tetap dikafani, tetap disolati. Tapi ketika dikafani Bapak Ibu, satu, kafannya disunahkan dari kain ihram dia. Dua, kepalanya ketika dikafani tidak boleh ditutup. Kenapa? Karena dia nanti di hari kiamat akan dibangkitkan dalam keadaan talbiyah. Pas bangun berkata labbaik Allahumma labbaik. Indah sekali Pak. Meninggal dalam keadaan ihram di tanah suci. Indah sekali itu niatnya. Ada yang udah tak besok aja. Yang kedua, setelah tanda tangan kontrak ini, argo larangan ihram berlaku. Laki-laki tidak boleh menggunakan tutup kepala. Laki-laki tidak boleh meletakkan sesuatu di atas kepala. Kadang-kadang bapak-bapak pakai kacamata, kacamatanya ditaruh di atas kepala begini, kena dam. Laki-laki dalam menggunakan pakaian yang berjahit, pakaiannya cuma 2 helai, satu disarungkan atau serendangkan. Tidak boleh menggunakan pakaian yang berbentuk pakaian atau celana. Ustaz, saya ini kan lihat di Shopee, ini katanya ada baju ihram, celana ihram yang nggak ada jahitannya, boleh nggak dipakai? Silakan dipakai, tapi bayar dam. Kenapa? Karena berbentuk, walaupun nggak ada jahitannya. Ustaz, ini kan katanya cawat Ustaz, untuk celana dalam ihram, boleh nggak dipakai? Silakan dipakai, tapi bayar dam. Lo kok bayar dam lagi Ustaz? Karena baju ihram itu 2 helai, kalau pakai itu 3 helai. Para jemaah Allah, laki-laki dilarang menggunakan sendal yang nutup tumit. Kalau besok pakai sendal gunung, pas mau niat injak belakangnya. Perempuan dilarang menggunakan tutup muka. Laki-laki dan perempuan dilarang menggunakan wangi-wangian, termasuk wangi-wangian sabun, sampo, tisu basah, lip gloss. Apa yang blok-blok itu bukan konblok, apa namanya? Sunblock. Dan gimana kalau minyak angin, balsam, apitson, PPO, minyak kayu putih, oh itu bukan wangi tapi bau. Karena itu boleh dipakai? Boleh. Laki-laki dan perempuan dilarang mencabut-cabut tanaman, memotong-motong tanaman, mencabut rambut atau menggunting rambut. Hati-hati, kucek-kucek hidung, kecabut dulu hidungnya, bayar dam. Damnya apa? Min siyamin au shadaqatin au nusuk. Silakan puasa 3 hari. Kalau enggak kasih fakir miskin yang boleh makan 3 orang. Satu fakir miskin yang 1 orang, satu fakir miskin 1 paket makanan. Satu paket makanan itu harganya sekitar 20 real atau 30 real. Jadi kalau kecek-kecek hidung, kecabut dulu hidungnya berapa? 30 real. 20 hidung 60 real. 30 hidung banyak. 40 hidung ke atas, motong kambing atau ngasih paket miskin 6 orang pada mereka. Laki-laki dan perempuan yang mohon maaf dilarang berjumpa. Bahkan kalau terjadi hubungan suami istri sebelum umrohnya selesai, sebelum tahallul, maka maaf, dia batal umrohnya. Dan yang kedua, dia harus motong ontak, bukan kambing. Tolong dijaga larangan ihram ini, jangan sampai ada yang terlanggar. Insya Allah Bapak Ibu kita akan langsung menuju ke Mekah. Sekitar 4 jam 5 jaman kita akan sampai di Mekah dan langsung akan dibawa ke hotel para jemaah di Mekah. Hotel di Mekah ada 3 ya saja. Ya, ada 2. Ada 3. Hotel di Mekah ada 3. Ada yang ada 2. Ada yang di Fairmont, ada yang di Mekah Hotel. Mekah Hotel itu mana? Mekah Hotel itu bekas Hilton zaman dulu. Zaman dulu ada hotel Hilton, ya kan? Itulah Mekah Hotel pada zaman dulu. Ya, baik-baik. Makan pagi, makan siang, makan malam, semuanya di hotel insya Allah.
Bapak Ibu akan dibawa ke hotel dulu. Dan kalau sudah siap, jemaah rimau akan dibawa ke Masjidil Haram untuk tawaf dan sa'i. Dan NRA menyiapkan headset. Headset itu apa? Alat bantu dengar. Sehingga mudah-mudahan bisa nambah khusyuk karena suara Ustaz bisa kedengeran. Cuma jadi Bapak Ibu nggak usah ngapalin doa-doa. Kenapa sebabnya? Kadang-kadang orang mau pergi umrah itu stres. Kenapa ngeliat doa? Banyak banget, nggak apa-apa. Nah, para jemaah imam, untung yang namanya doa itu nggak wajib di dalam proses ibadah. Itu jemaah imam. Tapi yang pasti, ini headset yang akan dibagikan nanti bukan souvenir. Tolong balikin lagi. Dan headset ini Pak, kalau sudah menyala, Bapak Ibu boleh satu mengaminkan doa. Jadi sepanjang tawaf sa'i cukup amin, amin, boleh. Doanya baik-baik. Dua, matikan headsetnya, doa sendiri, silakan. Tiga, ikut doa ustadznya. Allahumma, silakan ikut. Tapi kalau mengikuti doa ustadz, hati-hati Pak. Kemarin, sebelum tahun baru, saya mau rombongan 40 orang. Jamaahnya semangat banget ngikutin doa saya. Allahumma, mereka katakan Allahumma habib ilaina, habib ilaina. Tiba-tiba jemaah rahimakumullah, ketika putaran ketiga, jempol kaki saya diinjek orang Turki. Orang Turki tinggi deh, injek jempol kaki saya. Pas kali injek, Allahumma, aduh, kata saya. Itu di belakang gimana jemaah? Allahumma, aduh. Saya tanya Bapak, kenapa doanya pakai aduh? Ustaz, kita dengar Ustaz doanya Allahumma. Siapkan diri kita semuanya. Masuk Masjidil Haram, kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna al jannata darus salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikrami. Tatap itu Ka'bah sambil munajat dalam hati kita masing-masing jemaah Allah. Begitu lihat Ka'bah, kita baca doa Allahumma zid hadza al-baita ta'ziman wa tashrifan wa zid man azzamahu wa syarrafahu mimman hajjahu aw i'tamarahu ta'ziman wa takriman wa tashrifan wa birra. Tatap itu Ka'bah sambil ngomong makasih ya Allah saya bisa kemari. Ya Allah sekarang saya bisa Syawal datang kemari. Tahun depan ya Rabbi saya bisa bulan haji datang kemari ya Allah. Kalau sudah tenang Bapak Ibu silahkan laksanakan rukun umrah yang kedua yaitu tawaf. Tawaf satu harus punya wudu. Jadi pastikan sebelum tawaf kita harus punya wudu. Ustaz, bagaimana kalau batal? Berhenti tawafnya, lanjutkan di putaran berapa setelah kita wudu ya. Ustaz, gimana? Di Jakarta ini kita yakin betul sentuhan laki-laki dan perempuan batal. Dan ketika tawaf bagaimana? Yakinkan gak batal. Kenapa? Karena kalau yakin batal, insya Allah tawaf kita gak beres-beres. Putaran pertama kita diinjak orang India. Ustaz, saya batal. Balik dulu, wudu dulu. Selesai wudu, pas mau tawaf kesonggol lagi orang Turki. Wudu lagi. Daripada gak beres-beres tawafnya, yakinkan gak batal. Tapi kalau besok sudah kembali ke hotel, yakinkan batal lagi. Dua, tawaf dimulai dari sudut Hajar Aswad. Maaf yang mohon maaf kalau ini sudut Hajar Aswad. Ketika bapak-bapak, ibu-ibu lewatin Hajar Aswad ini, sunnahnya Pak Bu, itu ngadep Ka'bah dulu. Itu yang namanya Hajar Aswad, Ka'bah dilihat dulu. Sambil bismillah, Allahu Akbar, kita kecup. Tapi maaf bapak ibu-ibu kalau melaksanakan kayak begini, sunnah kayak begini, maka insya Allah didorong orang. Sekarang gak mungkin kayak begitu. Karena itu harus realistis kalau kita mengerjakan sunnah. Mohon maaf jemaah Allah, Nabi mensunnahkan makan pakai 3 jari. Kenapa? Karena Nabi dan para sahabat makannya itu roti, makanya pakai 3 jari. Lah kita pakai bubur ayam, gimana pakai 3 jari jemaah Allah? Nah para jemaah Allah, maaf kalau kita begini doang membahayakan diri,
membahayakan orang lain. Karena itu nggak usah jamaah Allah kita berhenti dulu. Tengok ke sebelah kiri, kita angkat tangan sambil berkata Bismillah Allahu Akbar sama-sama. Bismillah. Kita kecut. Jadi bukan, tapi angkat dulu. Dan nggak usah jamaah Allah begini Bismillah Allahu Akbar. Nggak usah begitu. Para jamaah Allah. Bu, Pak, Hajar Aswad ini Rasulullah memberikan 3 pilihan, Pak. 1 cium, 2 sentuh, 3 salam dari jauh. Jadi nilai salam dari jauh, nilai istilam sama dengan nyium Hajar Aswad. Karena itu tolong jangan paksakan nyium Hajar Aswad. Kenapa sebabnya? Karena pasti orang Indonesia kalau pulang dari Mekah ditanya apa? Nyium Hajar Aswad apa enggak? Kalau nggak nyium, insya Allah istilah sama nilainya dengan. Kedua, jangan kejadian sebelum pandemi. Sebelum pandemi saya masuk masjid, Pak, jam 12 malam. Tiba-tiba ada bapak-bapak keluar dari masjid dengan baju yang berantakan. Kancingnya copot semuanya, sakunya sobek, rambutnya aut-autan. Saya tanya, Bapak dari mana? Ini dia habis tawuran, Pak? Enggak, Pak Ustaz. Dari mana? Habis nyium Hajar Aswad. Oh Ustaz, perjuangan betul Ustaz. Udah dekat Hajar Aswad Ustaz, tiba-tiba orang Mesir desak sebelah kiri. Saya pukul perutnya Ustaz, dia mundur ke belakang. Udah dekat lagi Ustaz, tiba-tiba orang India desak sebelah kanan Ustaz. Saya sikut kepalanya Ustaz, dia mundur ke belakang Ustaz. Akhirnya itu Hajar Aswad terbuka Ustaz. Saya ciumin Ustaz, nikmat betul Ustaz. Saya hanya komentar, hey man, how can you get beauty if the way is not beautiful? Tolong jangan paksakan nyium Hajar Aswad yang sunnah, tapi lewatin jalan yang haram pada Tawaf 7 putaran, posisi Ka'bah sebelah kiri. Tolong yang suka selfie nanti aja dah selfie-nya. Usahakan jangan ngebelakangin Ka'bah. Ini lagi tawaf, selfie ngebelakangin Ka'bah, cepet. Lalu dengan bangganya bikin status di Insta Story. Ka'bah putaran pertama, Masya Allah, tabarakallah. Yang begini nanti aja. Tawaf tidak ada doa yang wajib dibaca. Yang sunnah dibaca tasbih subhanallah kan bareng. Walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah al-aliyyil azim. 7 putaran jamaah Allah bermulai dari Hajar Aswad berakhir di Hajar Aswad. Kalau sudah selesai silahkan Bapak Ibu doa di tempat yang mustajab. Mana Pak doa yang mustajab? Tempat yang mustajab tuh, tempat yang paling mustajab tuh tempat kita doa habis tawaf itu multazam. Multazam tuh maaf kalau ini Hajar Aswad, di sini pintu Ka'bah, antara pintu Ka'bah ke Hajar Aswad inilah namanya multazam. Tempat yang paling mustajab. Bapak Ibu kalau bisa nempel di dinding Ka'bah bagus, gelantungan di pintu Ka'bah bagus. Kalau nggak bisa mundur ke belakang, kalau nggak bisa mundur ke belakang, yang penting searah dengan arah multazam. Saya Bapak Ibu kalau bimbing umroh, selesai saya tawaf, selesai saya tawaf dengan para jamaah, saya bawa jamaah ke multazam. Saya pimpin doa. Habis saya pimpin doa, saya katakan Bapak Ibu silakan doa masing-masing. Saya mundur ke belakang, lihatin jamaah pada doa, nungguin mereka doa. Tiba-tiba Pak, saya lihat ada ibu-ibu yang di multazam nggak doa. Yang lain khusyuk kelihatannya doa tuh, bahkan pada nangis dan netesin air mata. Dia enggak. Dia ambil buku dari tasnya. Itu buku dibuka, dibaca, ditutup lagi. Lalu buku itu diangkat begini. Yang lain pada khusyuk, dia mau begini. Saya deketin si ibu itu, Bu, antara pintu Ka'bah ke Hajar Aswad itu tempat mustajab. Ibu doa, Bu, bukan angkat-angkat buku. Si ibu jawab, Ustaz maaf, ketika teman saya, saudara saya, tetangga saya tahu bahwa saya itu berangkat umroh, mereka tuh pada nitip doa, Ustaz. Doanya ditulis di buku ini. Nah kan mereka banyak yang nitip, tulisannya apa? Beda-beda. Saya pusing bacanya. Isu desek-desekan lagi.
Ya udah saya angkat aja tuh buku. Saya ngomong, ya Allah, isi buku ini titipan teman saya, saudara saya, ya Allah. Ya Allah, saya pusing bacanya. Kalau boleh, engkau aja yang nggak baca satu-satu, ya Allah Rabbana. Jangan dipraktekin besok begitu. Memang Bapak Ibu, doa itu tidak wajib dibaca. Dan Nabi itu berikan kemudahan. Satu ketika Pak, Rasulullah itu tawaf dengan para sahabat. Nabi itu doanya panjang banget. Sahabat di belakang, padahal ada orang Arab, nggak bisa ngikutin. Selesai tawaf, datang para sahabat ke Nabi, ya Rasul, tadi doanya bagus banget ya Rasul. Tolong dong ajarin doa tersebut. Kata siapa? Kata para sahabat. Oh, mau doa itu? Mau. Gini doanya. Kata Nabi, Allahumma inni as'aluka min khairi ma sa'alaka abduka wa rasuluka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, saya minta apa yang diminta oleh Rasul, apapun yang diminta oleh Nabi, saya minta seperti itu ya Rasul. Wa a'udzubika min syarri ma sta'adzaka minhu nabiyyuka wa rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya pun juga minta perlindungan dari apa yang Nabi minta perlindungan dari itu ya Allah Rasul. Ya Allah, itu doanya Nabi. Gampang kan? Tapi jangan dipraktekin besok. Ya Allah, tolong kabulin doa yang ada di buku ini semuanya ya Allah Rabbana. Itu doa yang dimari. Nah, jamaah rahimakumullah, selesai doa di Mu'tazah, Bapak Ibu lihat maqam Ibrahim. Kata Al-Quran, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Jadikan maqam Ibrahim di tempat salat. Usahakan bisa salat di sekitar maqam Ibrahim. Salat apa? Salat sunnah tawaf. Gimana caranya? Niatnya bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Salat. Usolli sunnatat tawafi rakaataini lillahi ta'ala. Gak bisa pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Niat saya sholat sunnah tawaf 2 rakaat karena Allah Subhanahu wa taala. Rakaat pertama setelah baca suratul Fatihah, Bapak Ibu silakan baca surat Al-Kafirun. Rakaat kedua Bapak Ibu setelah baca suratul Al-Fatihah, silakan Bapak Ibu baca surat Al-Ikhlas. Kalau Bapak Ibu tidak hafal surat Al-Ikhlas, bisa diganti dengan membaca Qul Hu. Boleh, agak sudah dipulhu bagi bapak gitu. Sama Ustaz, nenek-nenek kemarin saya ngisi majelis taklim di Ciputat. Maaf nenek-nenek nggak apa soal tadi Mas, tapi kalau pulhu, nah beres kita sholat di situ, ambil air zam-zam, minum air zam-zam, air zam-zam, 5 syuribalahu tergantung niatnya apa kita minum. Yang pasti Bapak Ibu habis selesai sholat sunnah tawaf, maqam Ibrahim tempat mustajab. Ustaz, kapan kita ke Hijr Ismail? Hijr Ismail di luar tawaf. Di kapan-kapan aja ke situ. Dan Hijr Ismail sekarang on off, kadang dibuka, kadang enggak. Dan kalau mau sholat di situ ngantri sekarang ya. Insya Allah Bapak Ibu, setelah beres itu silakan laksanakan sa'i. Sa'i itu dari sofa menuju ke Marwah. Sofa ke sa'i ini Bapak Ibu tidak disyaratkan punya wudu. Jadi kalau batal wudunya, lanjutkan aja sa'i. Tapi sunnahnya pakai wudu. Sofa tempat mustajab, sempatkan doa di sofa. Jalan dianggap 1 di Marwah, Marwah tempat mustajab, sempatkan doa di situ. Sofa Marwah dihitung 1, Marwah sofa dihitung 2, sofa Marwah 3, Marwah sofa 4, sofa Marwah 5, Marwah sofa 6, sofa Marwah 7. Jadi kalau 7-nya di sofa udah pasti salah ngitungnya. Gak ada yang wajib dibaca. Diam aja, lagi saya diam aja. Boleh. Baca sholawat, boleh. Mau bersenandung, boleh. Mau ngobrol, boleh. Sambil saya boleh nggak ngobrol? Boleh. Cuman masalahnya apa nggak ada tempat yang lain? Ngomongin Piala Asia nggak beres-beres sampai sana jangan ngomong. Nah, para jamaah rahimakumullah, kalau selesai di Marwah, mohon maaf, antara Safa dan Marwah ada lampu hijau. Dulu Hajar tuh meletakkan anaknya dekat Ka'bah. Makanya Hajar naik dulu. Oh, anak saya masih ada. Jalan aja ke Marwah. Turunan makin turun. Jalan makin turun. Di tempatnya makin turun, gak bisa angkat anaknya lagi. Dia lari. Di tempat dia lari itu sekarang gak turun lagi jalanan, tapi dikasih lampu hijau. Laki-laki sunnah dari kecil.
Perempuan nggak sunnah. Sambil jalan atau sambil lari kita baca doa. Rabbik fir berkor, warham, wa'fu, watakarram, watajawaz, amma ta'lam, innaka ta'lam, ma la na'lam, innaka antallah al-a'azzu al-akram. Beres sudah ya Allah. Bapak ibu selesai sa'i di Marwah, ambil gunting tahallul. Siapa yang gunting? Gunting sendiri dulu. Siapa juga boleh? Perempuan dan perempuan, laki-laki oleh laki-laki. Perempuan boleh gunting oleh yang mahramnya. Beres masjid Bapak ibu silakan perbanyak ibadah di Masjid Nabawi, di Masjid Haram. Ibadah di Masjid Haram yang terbagi ada 3: 1 tawaf, 2 sholat, 3 natap Ka'bah. Lihatin Ka'bah aja dapat 20 rahmat. Para jamaah imam insya Allah nanti di Mekah akan diatur untuk keliling kota Mekah, termasuk jalan ke kota Mekah, dan untuk umrah yang kedua. Umrah yang kedua itu boleh untuk pribadi, boleh untuk mengumrohkan orang lain. Tapi orang lainnya harus orang yang tidak bisa datang ke Mekah, entah karena sudah meninggal dunia atau sudah uzur banget. Satu niat umrah hanya untuk 1 orang. Gimana niatnya? Saya niat umrah untuk bapak saya. Kalau bapak, ibu gak disebutkan nama gak masalah. Tapi kalau sudah sampai kakek, tolong sebutin namanya. Karena kakek itu ada kakek dari bapak, kakek dari ibu. Kalau niatnya saya niat umrah untuk kakek saya, itu malaikat masih nungguin itu. Ini kakek yang mana kira-kira yang mau dilakukan? Insya Allah yang Allah 4 malam Bapak Ibu akan berada di Mekah, dan Insya Allah akan kembali dari Jeddah Insya Allah yang Allah. Dan mungkin Bapak Ibu nanti begitu pulang ke tanah air, jamaah Indonesia sudah mulai berangkat ke apa namanya? Ya ke apa namanya? Ke Saudi. Itulah kira-kira yang Allah proses perjalanannya. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dan kelancaran.